Bagaimana kabar Thomas hari ini? Alhamdulillah. Thomas, apakah Thomas tahu mengapa guru panggil di sini? Tahu. Tahu apa? Mengapa guru panggil dari teman-teman perempuan dan menanggapi saat kita lewat ibadah. Jadi Thomas mengaku ya sudah melakukan perbuatan itu ya. Thomas ya, guru panggil Thomas itu bukan untuk menghakimi Thomas, apalagi menghukum Thomas ya. Tapi ya, guru ingin bincang-bincang dengan Thomas ya, bincang-bincang menyelesaikan permasalahan yang Thomas hadapi ya, dan bersama-sama kita mencari solusinya ya. Apakah Thomas paham? Thomas, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan ya. Begitu pula Thomas, bahkan Bu Anti ya. Bu Anti pasti pernah melakukan kesalahan karena kita adalah manusia biasa ya. Manusia itu tempat salah dan dosa ya. Tapi ingat ya, yang satu yang harus diingat ya, bukan berarti kita selalu melakukan kesalahan itu ya. Kita harus bisa mengambil pelajaran ya, mengambil pelajaran dari kesalahan yang telah kita perbuat ya. Dari sini Thomas paham? Tadi Thomas mengatakan kalau sudah menjadi teman perempuan, Thomas melakukan itu pasti ada alasannya. Iya, ada alasannya enggak? Ada. Bisa kasih tahu dulu? Apa itu? Sana sama ibu. Bila mereka terganggu, begitu ya. Terima kasih sudah menyampaikan alasan Thomas. Jadi Thomas menjahili anak-anak perempuan itu hanya karena iseng ya, senang melihat mereka marah ya, senang melihat mereka terganggu ya, lucu ya, melihat mereka marah-marah. Nah Thomas ya, berarti Thomas itu ingin ya hati Thomas senang, benar gak? Ingin Thomas itu hatinya senang. Nah, Thomas untuk memenuhi kesenangan ya, kesenangan Thomas itu tidak tidak harus merugikan orang lain ya. Kalau yang Thomas lakukan tadi itu kan merugikan orang lain ya, merugikan siapa? Iya, merugikan teman perempuan yang Thomas ganggu ya. Mereka jadi marah, jadi kan mereka mengalami kerugian ya. Nah, kalau seperti itu benar tidak? Tidak ya. Nah, untuk mencapai kesenangan ya, itu bisa dengan berbagai cara ya, banyak cara supaya Thomas itu hatinya senang. Thomas bisa kasih tahu apa itu contohnya? Nah, itu pintar ya, bermain dengan teman. Nah, kalau bermain itu kan pasti seneng ya hati Thomas ya. Teman yang kamu ajak main rugi nggak? Iya benar, ikut senang juga ya, mereka nggak rugi. Nah itu Thomas pintar ya. Jadi kita memenuhi kebutuhan kesenangan supaya hati kita senang ya, kita harus juga memperhatikan orang lain, tidak boleh merugikan orang lain. Bagus ya. Thomas, apakah Thomas ingat keyakinan kelas yang kita buat dan kita sepakati bersama? Ingat, yang mana yang Thomas langgar? Saling menghormati dan saling menghargai. Iya, benar sekali. Berarti Thomas paham ya kalau tindakan Thomas yang tadi, yang menjahili teman perempuan tadi itu melanggar peraturan, melanggar keyakinan kelas yang sudah sama-sama kita buat. Nah, guru pengen tahu nih, besok
ikut, iya, ikut bahagia, ikut senang melihat Thomas ya. Mereka tidak terganggu ya, mereka tidak dirugikan ya. Senang karena melihat Thomas sukses ya. Selain sukses punya akhlak yang mulia ya, akhlak yang mulia. Nah, Thomas berarti Thomas yakin ya ingin jadi anak yang pandai dan sukses kelak ya, bahagia ya. Nah, bagaimana cara mewujudkan? Gimana? Menjadi anak yang pintar. Supaya jadi anak yang pintar harus bagaimana? Harus belajar, harus rajin belajar ya, harus rajin belajar. Nah, rajin belajar jadi anak yang baik, anak yang bertanggung jawab ya. Akhlak mulia itu salah satunya cirinya adalah bertanggung jawab. Nah, Thomas kan sudah melakukan kesalahan ya hari ini ya. Apakah besok mau diulangi lagi? Yakin? Nah, ini mau tanya nih, bagaimana cara menebus kesalahan Thomas hari ini? Oh, bagus sekali ya. Apakah Thomas ikhlas melakukannya? Ikhlas, yakin? Yakin, alhamdulillah ya. Guru senang mendengarnya ya. Nah, sekarang ya, guru beri kesempatan ya Thomas untuk minta maaf ya pada anak-anak perempuan yang Thomas jahili tadi ya. Ya. Nah, terima kasih Thomas sudah mau ya bersedia menghadap guru ya. Gimana Thomas? Buktinya sekarang sudah lega? Ya, baiklah. Sekarang guru persilakan ya untuk minta maaf pada teman perempuan ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Salwa. Apakah benar Ibu mau panggil saya? Iya benar ya. Yuk kita duduk di sana ya. Ini ya Salwa ya, guru memanggil Salwa itu karena tadi guru mendapat laporan ya dari beberapa teman Salwa ya. Mereka mengatakan kalau Salwa ya tidak mau melaksanakan tiket ya, padahal hari ini kan tugasnya Salwa ya. Dan mereka sudah mengingatkan Salwa ya, tapi Salwa marah-marah katanya ya, malah marah terus meninggalkan mereka bermain dengan teman yang lain. Guru mau tanya ya, apakah laporan yang guru terima itu benar? Benar? Yakin? Jadi Salwa mengakui ya, sudah melakukan perbuatan itu ya. Terima kasih ya sudah mengakui ya. Salwa tidak perlu takut ya, sudah dipanggil di guru ya, karena guru nggak akan menghakimi Salwa apalagi menghukum Salwa ya, jadi nggak perlu takut ya. Guru memanggil Salwa itu karena guru ingin berbincang-bincang dengan Salwa ya, membicarakan masalah yang Salwa hadapi ya, dan bersama-sama kita mencari solusi ya, benar, mencari jalan keluar dari permasalahan yang Salwa hadapi ya. Apakah Salwa paham? Jadi nggak takut ya, guru manggil ya. Ini ya Salwa ya, setiap orang ya, itu pasti pernah melakukan kesalahan ya. Coba ingat-ingat, Salwa pernah kan melakukan kesalahan? Pernah, bahkan guru ya, guru itu juga pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, tapi yang perlu diingat
itu pasti punya alasan. Ya nggak? Ya. Boleh Adik tahu apa alasannya? Apa alasannya? Saya malas kalau di rumah saja kalau nggak menemani aku. Kalau di sekolah kok disuruh kotor juga Bu kalau bersih dan menyapu. Begitu ya. Jadi Salwa nggak pernah bantuin ibu di rumah. Wah, nggak kasihan sama ibu? Jadi nggak boleh ya seperti itu ya. Kasihan kan ibu di rumah bekerja sendiri ya, membersihkan rumah ya kan, harusnya kita sebagai anak harus mau membantu ya. Nah, apalagi Salwa kan seorang pelajar ya, harusnya mempunyai tindakan yang baik ya, mau membantu istri. Berarti Salwa tidak mau melaksanakan tugas itu karena malas ya, takut kotor ya. Takut kotor. Kalau alasannya seperti itu ya, kotor ya, habis bersih itu kan biasa Salwa, iya nggak? Iya. Habis nyapu kena kotoran kan, itu biasa ya, bisa kita hilangkan ya dengan cara bagaimana? Mencuci tangan ya, mandi ya, itu kan bersih hati ya, jadi nggak ada alasan kok kotor, nggak mau kotor karena habis bersih itu pasti kotor, nggak ada alasan seperti itu ya. Terus malas ya, malas itu adalah penyakitnya semua orang ya, penyakit yang kronis ya, penyakit yang kronis apalagi sebagai seorang pelajar ya. Malas belajar, malas mengerjakan PR, malas apa lagi jawab? Malas mengerjakan tugas, malas apa namanya, membantu teman ya, melaksanakan tiket kayak yang Salwa lakukan tadi. Malas ya, itu bisa nggak kita hilangkan? Bisa. Bisa? Yakin? Siapa yang bisa menghilangkan? Diri kita sendiri. Pinter cucu Kak Salwa ya. Jadi yang bisa menghilangkan rasa malas itu adalah diri kita sendiri ya. Karena kita punya keinginan yang kuat ya, keinginan yang kuat untuk apa? Untuk menghilangkan rasa malas itu ya. Jadi karena kalau kita punya keinginan yang kuat dari dalam diri kita ya, pasti kita akan mudah menghilangkan rasa malas itu ya. Ada lagi ya, satu lagi. Untuk menghilangkan rasa malas itu ya, kita harus memikirkan ya, apa akibat dari rasa malas itu ya. Misalnya kalau yang Salwa perbuat tadi, Salwa nggak mau mengerjakan tiket, teman-teman juga nggak mau mengerjakan tiket, apa akibatnya? Betul, kelas menjadi kotor ya. Nah, kalau kelas menjadi kotor, apakah Salwa nyaman belajar di dalamnya? Tidak. Senang belajar di tempat yang kotor? Enggak. Pengennya yang bagaimana? Yang bersih, yang nyaman tempatnya ya. Nah, supaya kelasnya bersih, kelasnya nyaman, apa yang kita lakukan? Harus mengerjakan tiket kelas dan membersihkan. Betul, jadi harus rutin ya, rutin dibersihkan kelasnya tiap hari. Makanya dibentuk apa? Rotasi. Kan nggak tiap hari ya, jadi kan gantian. Jadi apakah itu berat? Tidak, kan seminggu sekali cuma ya. Jadi makanya ya kita harus apa? Melaksanakan
keyakinan keras yang kita buat? Masih. Masih ingat. Yang sudah sama-sama kita sepakati ya dulu di tahun ajaran baru ya. Yang mana yang salah lambat? Tidak mau membersihkan kelas ya, tidak menjaga kebersihan kelas. Ya, jadi paham ya yang keyakinan kelas yang sama lambat ya. Nah, dulu pengen tahu juga nih Salwa itu besok itu pengen jadi anak yang bagaimana? Saya pengen jadi anak yang pandai dan berminat masih bisa belajar. Mulia sekali ya keinginan Salwa ya. Pengen jadi anak yang pandai ya, berguna bagi nusa dan bangsa. Kalau anak yang berguna bagi nusa dan bangsa itu berarti anak yang bagaimana? Bertanggung jawab. Anak yang bertanggung jawab, yakin? Iya, bertanggung jawab itu bagaimana Kak? Melaksanakan tiket salah satunya ya. Jadi kalau Salwa tadi nggak mau melaksanakan tiket, itu termasuk anak yang bertanggung jawab tidak? Hah? Benar? Iya. Jadi paham ya. Berarti Salwa ingin nggak melakukannya lagi? Tidak. Yakin? Tidak mau mengulangi lagi? Mengapa? Karena kita tidak mau membuka kelas bisa dikasih. Ingat ya, akibat dari marah tadi ya. Awas, senang sekali ya karena sudah berbincang-bincang dengan Salwa ya. Salwa sudah mau mengungkapkan alasan-alasan Salwa ya. Sudah mau mengungkapkan keinginan-keinginan Salwa ya. Bagaimana perasaan Salwa? Sudah lega. Lega. Senang nggak? Senang nggak bisa menyambut? Apa yang akan Salwa perbuat untuk menepis kesalahan Salwa hari ini? Minta maaf pada teman saya juga. Dan saya bersedia untuk membatalkan kelas setelah sekolah nanti. Yakin? Ikhlas melakukannya? Ikhlas. Tidak terpaksa? Nggak karena dipaksa guru? Alhamdulillah ya. Jadi habis ini, habis menghadap guru ini, Salwa langsung ya minta maaf sama teman-teman ya. Ya, tadi Salwa ya sudah apa namanya berbicara, mengungkapkan ya kalau Salwa ingin apa? Membersihkan kelas setelah pulang sekolah ya. Baik. Sekarang guru persilakan ya untuk meminta maaf pada teman-teman ya. Terima kasih sudah mau menghadap guru ya. Sama-sama ya, itu sudah menjadi kewajiban guru. Jadi anak yang baik ya sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Thomas Octavian Wadiansa. Dan saya Salwa Novina Ilasari. Kami kelas 5 dari SDN 04 Kemiri, Kecamatan Kebak, Kramat. Perasaan saya sangat senang dan lega karena saya dapat mengungkapkan semua permasalahan saya. Dan saya juga senang karena guru telah membimbing saya dengan sabar dan ikhlas.